Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bitariqati sufiyyah tahdi ila martabatil aliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa nafa'ahu bi ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fi dharraini. Khairi dunya wal akhirah, khairi dunya wal akhirah, khairi dunya wal akhirah bi karamatihi wa syasihina musil bangsa bos. Al-Fatihah. Yang sangat saya hormati, yang sama-sama kita cintai, Guru Agung Syekhina Mursyidina Pangarsa Laos. Yang mulia Al-Mukarramin, hadirin wal hadirat, zakirin wal zakirat, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan, Kuman Nakib, Bapak DKM Masjid At-Tajudin beserta seluruh jajaran staf, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Kades, Camat yang saya hormati, alim, para ulama, asatiz, mubaligh, mubalighah, semuanya. Mohon maaf jika tidak disebut nama satu persatu. Kita berdoa kepada Allah, berwasilah kepada Syekh Mursyid kita, semoga semuanya yang hadir, yang mendengar, yang menyimak, semakin Allah beri sukses. Allah berkahi segalanya, semuanya selamanya. Al-Fatihah. Bulan kemarin bahasan sampai di mana? Marhobeh. Makanya saya menyarankan kalau bisa bawa buku tulisan. Jadi nanti jadi satu mata kuliah. Karena saya nyambung bahasannya. Kenapa demikian? Metodologi yang saya pakai sistemnya seperti sistem belajar di pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren bahasana ngahanca, gitu. Ngahanca teh ngaderes. Jadi pasal kahiji, pasal kedua terus sehingga jadi paham. Kalau di kampus silabus namanya. Kalau bahasa kampus perkuliahan ada silabus. Ada tahapan-tahapan yang mesti diketahui oleh seorang salik. Kemarin
Masih di ayat ke-78 surat An-Nahl. Ya. Coba Ibu surat An-Nahl 78 dibuka, ditotok. Quran di HP-na. Tong pacebokan wae HP teh baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal basara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemarin kan itu dibahas tentang af'idah. Af'idah itu bentuk jamak dari sodrun, mufrad atau tunggal, jamaknya sudur. Sodrun, sudur. Qalbu, kulub. Afidah, fuad, afidah. Jadi ini Allah memberikan pesan. Kenapa tidak pakai kalimat wal basara wal qalb misalnya, tapi afidah. Afidah itu fuad, mata hati. Karena afidah jamak dari fuad. Fuad itu mata hati, artinya Allah dengan segala sifat kesempurnaannya menganugerahi manusia bukan hanya ya kolbu secara fisik, tetapi kolbu yang dimensi batin. Artinya memiliki pandangan secara batin. Allah itu wajibul wujud. Allah itu wajibul wujud. Bukan Allah tuh gaib, bukan. Kan alimul ghaibi wa syahadah. Allah itu maha mengetahui. Alimul ghaib sesuatu yang samar dan yang syahadah yang nampak. Makanya segala sesuatu sifat kesempurnaan Allah ditajalikan kepada Syekh Mursyid, yaitu yang dimaksud dalam ranah sifat wajib 20 namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat wajib Allah yang ditajalikan kepada kita secara umum. Bil khusus ditajalikan kepada Syekh Mursyid sama basar kalam qadiron. Makanya Syekh Mursyid itu memiliki pendengaran yang sanggup mendengar semua suara-suara hati para muridnya. Makanya di antara sebagian etika seorang murid, tongsok nyusahkeun guru. Jangan suka menyampaikan masalah kepada guru. Cukup dalam hati ketika kita musafahah, tangan kiri membawa air, tangan kanan musafahah. Kalau Luqman bagaimana musafahahnya? Kalau saya 3 kali musafahah kepada bangsa Abah. Jangan. Contoh. Ini saya yang biasa saya lakukan pada bangsa Abah begini. Contoh. Ngadak dek dicium musuhnya. Saya kalau kepada bangsa Abah begini salamnya. Ya. 1, 2, 3. Saya begitu ke bangsa Abah. Kenapa 3 kali? Harus berbeda. Saya kalau ke orang tua saya sendiri, orang tua dohir, begini, punten. Orang tua biologi saya begini. Ini salam takdim, ini tabaruk namanya. Ini salam takdim, ini pengagungan. Salam penghormatan, pengagungan. 3 kali. Jadi secara musafahah kepada orang tua biologis dan orang tua ruhani saja mesti dibedakan. Karena dalam rangka kita adab, kita menerapkan adab
Terima kasih Pak Berkah. Nah, jadi mesti beda. Ya, cara. Makanya saya mungkin secara mulut di hadapan para sahabat tidak pernah ngomong kecuali kalau memang ditanya. Tapi hati sama seperti semuanya menyampaikan, Abah, saya punya maksud ini, saya punya mohon doa. Mangga nyanggakeun. Kalau saya selalu terima kasih dalam hati. Terima kasih atas segala karunia. Nyanggakeun sagalana gitu. Karena apa? Karena pangarsa Abah sudah sangat tahu tadi sifat sami'an basiran, ya. Sam'a wal basara itu di antara sifat ma'aninya Allah yang ditajalikan kepada Syekh Mursyid. Makanya kita di hadapan guru jangan membuat susah. Lamun can bisa ngabungahkeun guru, ulah sok nyusahkeun. Jadi cukup dalam hati saja kalau ada apa-apa. Salam dalam hati. Kecuali memang sesuatu yang mesti bangsa sahabat turun secara dohir langsung menangani misalnya. Kalau hal-hal yang sifatnya individu, hajat pribadi atau permasalahan pribadi, cukup sampaikan melalui batin saja. Itu dalam rangka kita adab. Surat An-Nahl ayat 78 ini adalah proses awal mula turunnya manusia. Jadi dari mulai wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, keluar dari perut ibu kita masing-masing dalam keadaan tidak tahu apa. Nah, sudah. Kita awalnya tidak tahu apa-apa. Kemudian diberikan sam'a, pendengaran, wal basara, pandangan, afidah, hati nurani, supaya la'alakum tashkurun, supaya kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Kemudian lahir ke dunia. Ini orang kita ngaji manusia ya teh. Kita lahir ke dunia. Manusia mengalami 4 fase. Ini dari bangsa Abah. Fase pertama umur 0 bulan, 0 tahun sampai 10 tahun. Namanya fase la'bun. La'bun itu berjiwa kekanak-kanakan. Bubu. Cirina bubudakeun loba heuh. Bahkan begini, saya kitabnya nggak dibawa. Tapi sebentar. Saya meng-screenshot. Mudah-mudahan ada. Kitab bangsa Abah. Alhamdulillah ada nih. Nih. Ini dawuh pangarsa Abah. Dalam kitab Fadhailus Suhur li Thalibi Ridai Rabbil Ghafur, versi analog, versi yang fisik, yang bahasa Arab gundul. Majmu'atul Rasail komplitannya. Kan Majmu'atu Ar-Rasail Syekh Muhammad Abdul Ghaus itu ada 4 judul. Fadhailus Suhur 1 dalamnya. Ya, As-Sunan Al-Mardiyah, kemudian Fathul Jalil fi Alamati Mursyidil Kamil, yang keempat Fiqratul Jadidah, kitab hikmah. 4 kitab dikemas jadi 1 kitab namanya Majmu'atu Ar-Rasail li Syekh Muhammad Abdul Ghaus, kumpulan risalah Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Tapi yang populer sering dibaca di setiap manakiban kitab Fadhailus Syuhur, keutamaan bulan-bulan Hijriyah, li tolibi bagi para pencari Tuhan, para pencari ridho Allah yang Maha Pengampun. Bagi kita, maka sering dibaca. Di halaman 46 tadi berbicara kekanak-kanakan. Dawuh pangarsa Abah, fa'amalahun wal la'ib kilahumma min sifati tufuliyah insan
tufuliyatil insan wa min alamatil munafik wa kasrati wa alamatul munafik. Jadi kata para sahabat, fa'amal lahun wal la'ib, maka perkara main-main dan senda gurau itu kilahuma, keduanya, ya, min sifatil tufuliyatil insan, sebahagian dari sifat kekanak-kanakannya manusia. Wa min alamatil munafik, dan juga ciri dari sifat munafik. Jadi ternyata usia 0 sampai 10 tahun disebut labun, fase kekanak-kanakan. Di antara ciri kekanak-kanakan itu adalah senda gurau, khususnya di dalam ibadah. Karena sabda Nabi sebelumnya, di halaman sebelumnya, di halaman 45, tadi 40 berapa? 46 tadi ya. Tadi 46. Di halaman 45-nya, di bagian paling bawah, pangersa Abah mengutip sabda agung Kanjeng Nabi Muhammad. Sabda pangersa Abah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in min dzikrillahi lahun wa la'ib. Segala sesuatu ibadah, ya, apapun ibadahnya, umrah, haji, sholat, apapun ibadah mahdoh, ya, laisa min zikrillah, yang tidak ada zikir di dalam ibadah tersebut, lahun wa la'ib, maka ibadahnya sebatas senda gurau dan main-main belaka. Jadi di halaman 45, ini hadis Nabi. Kalau kita ibadah, contoh sholat, di dalam sholat kita tidak ada mengingat Allah di dalamnya, dalam hatinya tidak ada. Ketika kita umrah, ketika tawaf, ketika sa'i, ya, tidak ada mengingat Allah di dalam hatinya. Ketika jumrah, kalau haji, apalagi ketika wukuf di Arafah, ketika haji, tidak ada mengingat Allah dalam hatinya. Maka berdasarkan hadis Nabi, riwayat rawahu an-Nasa'i an Jabir Abdullah. Jadi kalau kita ibadah tidak ada mengingat Allah, hanya main-main di depan Allah. Kan begini, pengalaman bulan Ramadan kemarin. Orang pada berebut, orang umum pada berebut ingin sholat di haram, di Masjid Haram, plus sholat di Masjid Nabawi. Kata mah nu di dieuna tara ka masjid ge di ditu mah guragi we ka masjid teh. Ini tetap ya, saya berprasangka baik ya. Karena ada hadis Nabi. Sabda Nabi, sholat di masjidku, maksudnya di Masjid Nabawi, itu 1000 rakaat keutamaannya dibandingkan sholat di masjid yang lain, ila fi Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram keutamaannya 100.000 kali. Jadi sarokat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di masjid luar Masjid Haram. 1 rakaat di Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di luar Masjid Nabawi. Berdasarkan hadis ini orang berlomba-lomba ingin mendapatkan itu. Tapi tidak dibaca penjelasan ulama, ahli tauhid, ahli marifat. Seseorang yang ibadahnya motivasinya pahala, berarti dia ibadah bukan kepada Allah dan karena Allah, tapi ibadah karena hawa nafsunya. Saya juga kaget Pak ketika dulu sebelum menemukan kitabnya,
Ya dianggap normal, tapi setelah tahu na'udzubillah summa na'udzu. Jadi kalau ibadah mengejar pahala, kata saya Abu Ibrahim, ketika seorang ibadah mengejar-ngejar pahala, tadi mengejar-ngejar keutamaan, sesungguhnya ia sedang beribadah kepada hawa nafsunya, bukan kepada Allah. Karena orang yang beribadah kepada Allah bukan itu motivasinya. Tapi tadi perjalanan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, ini saya baik sangka ya, saudara-saudara kita yang beribadahnya masih di wilayah ngejar-ngejar pahala, masih mengejar-ngejar keutamaan, mudah-mudahan mendapat hidayah Allah untuk sampai kepada ibadatul ahrar, ibadahnya orang merdeka. Orang ibadah orang merdeka itu ilahi anta, hanya engkau yang kami tuju. Makanya ulama membagi, ada ibadatul tijar, ibadatul abid, ibadatul ahrar. Ibadatul tijar, ibadahnya persis seperti pedagang. Mang Deni, seorang pedagang sukses. Sate. Mang Endang, seorang pedagang sukses. Ayep, Ridwan Al-Banjar, para pedagang-pedagang sukses. Pertanyaannya, ari urang dagang neangan naon? Jangan untung, benar? Mencari kelebihan, profit. Jadi kalau ibadahnya mencari pahala karena balasan, itu kata ulama, itulah ibadatul tijar, ibadahnya para pedagang. Atau ada lagi dikatakan ibadatul abid, ibadahnya golongan budak, hamba sahaya. Tahu hamba sahaya? Tahu perbudakan? Budak itu mau bekerja ketika ditongkrongi sama majikannya, dikarenakan motivasinya takut kena sanksi, takut disiksa. Kan begitu. Kalau Bapak Ibu memperhatikan film-film tuh, ya, perbudakan kerja paksa. Kalau dia kerja paksa, dia mau bekerja itu karena atas dasar takut. Nah, kalau ibadahnya takut masuk neraka, takut siksaan Allah, maka itulah golongan ibadahnya orang-orang abid. Golongan budak sahaya, hamba sahaya. Yang ketiga, ibadatul ahrar, ibadahnya orang yang merdeka. Bukan karena pahala, iming-iming surga, bukan karena takut siksa dimasukkan ke neraka, ibadahnya mutlak. Karena butuh kepada Allah, mencari ridho, itu saja. Karena kalau sudah ridho, motivasinya tidak ada lagi. Nah, pertanyaan, boleh nanya ya? Orang yang sudah mendapatkan ridho Allah itu cirinya apa? Ridho, ikhlas, korban, nyanyi eta mah. Yo, ngajak berpikir. Dah, dilatih lah. Begini, di zaman seorang aulia ilah, wali Allah golongan perempuan,
Waliyilah, wali Allah golongan perempuan kan dalam tawasul wa waliyati ya waliyi wa waliyah. Itu ditawasuli semua wali dari golongan laki-laki dan wali dari golongan perempuan. Namanya Ibunda Rabi'atul Adawiyah. Itu seorang wali golongan perempuan. Di zaman Ibunda Rabi'atul Adawiyah ada seseorang yang bertanya kepada beliau. Su'ilat Rabi'atul Adawiyah, bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah seseorang. Bagaimana pertanyaannya? Mata yakunul abdu radiyan? Mata yakunul abdu radiyan? Jadi pertanyaan kepada Ibunda Rabi'atul Adawiyah. Kapan seseorang tersebut mencapai kedudukan ridhonya Allah? Nanya. Maka Ibunda Rabi'atul Adawiyah faqalat ida sarathul musibatu kama saratul ni'matuh. Itu macana mah gampang tapi praktekna nu hese itu. Kata Ibunda Rabi'atul Adawiyah kan nanya, kapan seseorang berada di makom ridho? Ibunda Rabi'atul Adawiyah menjawab, ya, ida sarathul musibatu kama saratul ni'matuh. Jika ia bahagia ketika mendapat musibah sebagaimana ia bahagia ketika mendapat kenikmatan. Maka ada yang nanya ke saya, Pak Kiai kumaha ayo teh dikir jalan, manakib jalan, tapi terus dibak-brak ku ujian. Lamun ibu bahagia, alhamdulillah nuhun abah. Masih di lisannya, bahkan sampai tembus ke hatinya, terima kasih abah, nuhun. Maka sesungguhnya dia sedang ada dalam ridhonya Allah. Aya di makom eta orang teh. Pertanyaannya itu jangan nanya tahu. Hari mendapat nikmat banyak sok bungahnya. Tapi mendapat musibah mah kerung. Nggak apa-apa. Nanti juga diperjalankan akan sampai ke tahapan itu. Bahasanya begini, bahasa lainnya. Seorang insan kamil, seseorang yang sudah duduk di makom manusia sempurna, tanda kutip, bukan insan kamil mukamil. Ya, kita ini sedang berproses menjadi al-insan kamil, manusia yang paripurna, manusia seutuhnya, manusia dohirnya, manusia batinnya. Kalau begitu ada manusia dohirnya, rohaninya. Selain manusia banyak. Makanya ada kalimat kal'an ambalhul awal. Seperti binatang ternak. Dohirnya manusia tapi ruhnya binatang. Nah kita mah dengan belajar dzikir bertarikot ini sedang berupaya bermujahadah menjadi al-insan kamil. Al-insan kamil itu manusia paripurna itu manusia yang sudah mampu memiliki sikap jiwa yang sama terhadap jalaliyah Allah dan jamaliyah Allah. Bukti sifat kamaliyah Allah itu adanya jalaliyah, adanya jamaliyah. Jalaliyah
perkara yang tidak mengenakan bagi kita, menunjukkan bukti Allah Maha Gagah, Allah Maha Kuasa, kita tidak berdaya. Namanya jalal. Jamaliyah, perkara yang mengenakan, yang diterima oleh kita dengan perasaan kita, bukti bahwa Allah Maha Rahman, Maha memiliki kasih sayang. Nah, orang yang berada di makom al-insan kamil akan memiliki sikap jiwa yang sama, mustawan. Mustawan itu rata, istiqomah, menerima jalaliyah Allah, menerima jamaliyah Allah. Tadi bahasa Ibunda Rabiatul Adawiyah, orang yang duduk di keridhaan Allah itu ketika dia menerima musibah, bahagianya sama seperti dia menerima kenikmatan dari Allah. Tadi rek narima nu ngeunah jeung nu teu ngeunah ditampi ku sikap jiwa anu sami, anu mustawan yang sama, dengan senantiasa berucap alhamdulillah. Kenapa mesti bersikap atau berucap alhamdulillah? Aduh, ngaji teh mah kudu kieu cenanya. Bentar. Bukan gitu orang mah. Nanti saya cerita. Nah, begini. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita anu keribak berak ujian tetap semangat ya. Karena Pak, saya kesana kemarin yang masuk ke telinga teh itu wae kemana-mana teh. Pakai kumaha abi teh. Eta kemana-mana di SMS teh eta deui. Ti ditu, ti dieu. Lagi di jalan, di mobil, pas ke Jakarta, ring saya WA. Pak Kiai hapunten ngawagel, abi teh kieu kedah kumaha solusina. Aduh. Nah, begini, supaya tetap semangat, tetap kuat. Ya. Sebentar. Ini bukan ucapan saya. Nah. Gak ada ya. Bentar. Maaf, bentar. Nih, ini. Mudah-mudahan jadi penyemangat bagi kita semua. Begini bahasanya. Ini bukan kalimat, bukan ucapan saya ya Pak ya. Artinya saya juga sedang belajar, terus belajar di sini. Begini kalimatnya. Basatuka kaila yubkika ma'aqobdu. Dan Allah memberikanmu kelapangan dalam hidup. Supaya kamu tidak senantiasa ada dalam kesempitan. Ulangi. Allah memberikan kepadamu kelapangan supaya kamu tidak senantiasa ada di dalam kesempitan. Wa qabadoka kaila yatrukaka ma'abasti. Dan Allah memberikan kesempitan kepadamu supaya kamu tidak senantiasa ada dalam kelapangan. Kok kenapa begitu? Orang yang senantiasa diberikan lapang, hidupnya lancar, tidak pernah diberi susah misalnya. Tidak pernah menerima ujian yang tidak mengenakan, itu akan lupa diri.
Sok poho eta teh. Ngarasana teh itu hasil saya we. Gitu. Orang yang terus diberikan kelapangan, dia akan jadi lupa diri. Nah, sebaliknya Allah pun memberikan kesempitan. Terkadang memberikan kesempitan. Tidak selalu memberikan kesempitan. Supaya jangan putus asa. Diberi kesempitan terkadang aya lapangna. Supaya tidak putus asa. Diberi kelapangan, dikasih lapang. Kemudian dipasih sempit. Supaya tidak lupa diri. Nah, ujungnya kemana? Wa akharajaka anhuma. Kaila takuna laysa inal dunahu. Dan Allah mengeluarkanmu dari keduanya. Allah mengeluarkanmu dari kesempitan. Allah mengeluarkanmu dari kelapangan. Jadi dikeluarkan. Lamun keur aya kesempitan. Ku Allah dikeluarkan, dipasieun solusi. Sehingga mendapatkan kelapangan. Ketika dia mendapatkan kelapangan, sok dikasih kesempitan. Tujuannya supaya ulah kaganggu kuduana. Naon? Supaya anjeun tetap nyarane ka Allah. Pahamnya? Supaya ulah kaganggu ku teu enak. Ulah kaganggu ku enak terus. Tetep dua-duana ge datang ti Gusti. Tetep urang mah nyarane ka Gusti. La ilaha. Jadi lamun keur meunang kanikmatan dikirna istiqomah. Keur meunang kasusah dikirna istiqomah. Ciri orang itu bersandar kepada Allah. Lain tibalik. Keur meunang kasedih mangayok-yok beda sajadah. Dibere we bisnis lancar, sagala hasil, poho dikir teh, ngan tilu we dikir teh. Da tadi sibukna teh healing we. Aduh. Ya Allah. Ya. Ku ilmu mah kapanggihnya. Ku ilmu kepanggil. Jadi Allah memberikan kesempitan supaya kamu tidak selalu dalam lapang. Karena lamun diberi lapang terus, teu pernah diberi sempit, sok poho lupa diri. Allah memberikanmu kesempitan, tapi suatu saat diberikan kelapangan supaya kamu tidak putus asa. Karena pada akhirnya kamu mesti keluar dari pengaruh kesempitan dan pengaruh kelapangan, tetap kamu mesti bersandar kepada Allah. Kullu min indillah. Da kabeh teh Gusti. Tuh pangasahabat tos ngaluarkeun tadi. Saya mendapat WA dari orang yang dari Sinar Rasa. Ya. Cek pangasahabah ki bahasana. Sebentar saya buka dulu ini. Ini karena takutnya nanti disangka hoak. Saya hanya membaca kiriman dari orang yang dari sana. Tapi tidak saya baca semua ya. Ini dari Pangsa Abah nih. Kata Pangsa Abah ini tadi, hidup itu ujian. Yang tidak diuji mah binatang. Binatang mah suka-suka. Kalau manusia mah pasti diuji dan mesti teruji. Itu dari guru kita. Jadi yang tidak pernah diuji mah manusia mah pasti, apalagi sudah ditalkin. Ahasibanas ayutrokuna ayakulu amana wahum la yuftanun. Begitu. Apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka ketika ia telah menyatakan aku telah beriman ya Rabb, saya sudah ditalkin ya Allah, wahum la yuftanun, aku tidak menguji kamu. Jadi pasti sadayana oge diuji. Bagaimana terhadap ujian itu? Seorang salik tadi
enak teu enak, jalaliyah jamaliyah, ya sadar gitu ya Allah we. Tapi memang ini butuh proses. Ujuk-ujuk jadi. Karena begini, kan tadi kata Ibu Robiah Adawiyah, orang yang sudah berada di makom ridho itu, dia merasa bahagia. Walaupun dalam ujian, sebagaimana dia bahagia mendapatkan diuji. Ini tahapannya supaya mengerti. Diuji hal yang tidak mengenakan, ujian itu ngeunah. Sikap jiwa ibu bapak kumaha? Awal-awal normal, kita normal. Awal-awalnya ada ucapan aduh. Gitu ya? Aduh. Ya Allah. Normal. Tong bohong jeung saya mah. Tong sok jaja iman, wah abi mah lah. Da pangalaman panu kieu teh. Ketika diuji, awal mula aduh. Kemudian langkah selanjutnya mesti gimana? Tafakkur. Karena tidak mungkin Allah memberikan satu ujian yang tidak mengenakan kecuali ada suatu kifarat dosa dari Allah. Jadi aya dosa nu teu bisa dikiparatan, kunaon wae kecuali dibere susah mencari penghidupan ada. Jadi kiparat dosa teh eta. Ada satu dosa yang tidak bisa dikiparati dengan apapun kecuali dengan diberikan sakit. Ada. Maka ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan, sikap jiwa kita bagaimana? Tafakur. Tobat. Ya Allah, pasti ya aya dosa abdi anu abdi teu karaos. Bagaimana selanjutnya setelah tafakur? Perbanyak sholat tobat dan dzikir la ilaha. Perbanyak sholat birril walidain kemudian dzikir la ilaha. Kan Mas Abah menyampaikan kalau hidup kita mentok heureut pakeun pungsat bahan liuk eueuh ragap taya. Nete semplak nincak semplek eta nincak semplak nete semplek tereret itu. Tah pasti eta teh biasana depa sabah sok poho kana jasa indung bapak urang. Sok mau pohokeun kebaikan orang tua. Apa yang saya lakukan? Saya sampai hari ini salat birril walidain diperbanyak. Kenapa begitu? Karena merasa saya belum bisa, can bisa mulang tarima ka indung bapak teh. Karek bisa kitu we mulang tarima. Ari urang mah kadang-kadang salat birril walidain teh dibere hiji oge. Wah, urang perbanyak. Karena begini, adzanbun hirmanu rizki. Ari dosa teh bisa ngahalangan karena datangna rizki. Salat birril walidain, salat berbakti kepada ibu kedua orang, salat tobat, salat kita untuk supaya membentengi hal-hal yang buruk akibat dari di antaranya dihesekeun urusan Jadi hese urusan rizki teh dampak dari dosa anu teu ditobatan. Dosa nu can katobatan. Efekna teh sabda Nabi adzanbun hirmanu rizki. Perbanyak sholat tobat, perbanyak sholat birril walidain, perbanyak la ilaha. Udah orang malam ngaji mah haus semangat, tapi pas prakteknya ho re yam maeroh.
Padahal nyaho ilmuna. Ari hayang orang teh menang kamudahan ilmuna geus dipasihkeun kanyaho nambahan ngan kadaek can nambahan. Atuh ujungna teh atung kene. Begitu-gitu kene we. Ngan dibaca we, aduh abi teh kieu pake kumaha teh. Kudu kumaha? Dipasihan tah ti pangarsa abah mah ieu salat bireng dibayar seueuran. Pakai apa ya? Oh gini nih. Ini perumpamaan. Ini tidak berarti Allah itu ini bukan ya. Jangan diplesetkan. Untuk mempermudah ngajangkau daya pikir supaya mudah we ku ieu. Jarak kedekatan kita dengan Allah ketika semakin mendekat bersama begini rapat. Ada ruang nggak? Ada celah nggak? Tidak ada celah. Kalau kita intensitas atau frekuensi kedekatan kita dengan Allah seperti ini, lekat ke Allah nanti ibadah lekat. Artinya dia semakin dekat dengan Allah jaraknya. Maka ketika dekat tidak ada celah. Artinya pasti Allah melimpahkan segala karunia. Yang disebut rizki ma'ud. Rizki ma'ud. Rizki yang hanya diberikan khusus untuk orang yang soleh saja. Tidak diberikan kepada yang lain. Rizki madmun diberikan ke semua makhluk. Rizki mamluk. Rizki harta yang hanya bisa dimiliki. Rizki maksum. Rizki dengan takarannya masing-masing. Budak ke saturunan tapi rizkinya beda. Karena masing-masing orang sudah ada bagiannya. Itu namanya rizki maksum. Nah, satu rizki yang sampai hari ini belum ditutup oleh Allah. Dan jumlahnya hanya Allah yang tahu. Khusus untuk orang soleh saja. Maka ketika kedekatan kita semakin rapat begini. Tidak ada jarak, tidak celah. Maka Allah terus menganugerahkan rizki itu. Sebagaimana kita lihat bangsa Abah. Geningan Abah manya. Artosnya teh miliaran Abah teh. Ya, luar biasa. Kenapa? Kedekatan dengan Allah. Karena ketika kita ada jarak, ada celah. Disinilah celah jarak kita dengan Allah. Semakin jauh jarak kita dengan Allah. Di situ akan turun masalah-masalah. Maka ketika kita ada masalah. Jangan sibuk mencari solusi. Tapi sibukkan diri mendekati zat yang akan memberikan solusi. Intensitas frekuensi kedekatan terus ditambah. Ditingkatkan kesolehan anak. Tidak ada jarak. Maka di situ karunia Allah turun. Itu rumus. Maka sok kayak bahasa tuh ya. Di mana butuh. Mudah-mudahan untuk sampai tuh ya unggul tapi yang ya di mana boga kahayang aya amin gitu. Alhamdulillah didoakan. Jangan hanya tuh ya tapi yang ya. Alhamdulillah. Ari tuh ya unggul mah. Misalnya kieu ibu teh duh Gusti arisan can kabayar 300.000. Engke teh dibere teh arisan hungkul teu bisa keur meuli baso. Da butuh arisan, mau dibere keur meuli baso, mau dibere keur jalan-jalan. Da butuh tapi lamun yang ya di mana boga kahayang aya eta mah pasti langkung ti eta. Duh Gusti abi teh hayang manakiban ka atajudin teh engke mah nyandak bakakak hayam, nyandak buah-buahan supaya nu sanes teh sugema misalnya gitu. Ya. Rujak tenan naon. Ya. Saya bercerita perjalanan hidup gitu. Saya begini teh Pak, lain ujug-ujug kieu. Saya pernah jadi teknisi 7 tahun. Ini teknisnya begini Ridwan.
teknisi listrik, teknisi mekanik 7 tahun saya. Kerja mesin-mesin teknik, kapal laut mengalami, di kapal laut pernah, di industri pernah, di mebel pernah. Sebagai teknisi saya 7 tahun. Dari 7 tahun manuver berwira swasta, jualan seperti Pak Iep, jualan 7 tahun juga. 7 tahun saya jualan. Jadi ilmu teknisi sudah dipegang, ilmu jualan sudah dipegang. Puncaknya setelah saya diangkat wakil takin, dipanggil oleh Pak Sabah. Bukan suruh berhenti, tidak. Kalau ada yang menyampaikan ke Pak Sabah, Lukman berarti salah itu. Bukan seperti itu. Pak Sabah manggil Lukman ke dia. Fokus urus manakiban. Ya, sakit. Fokus urus manakiban. Ya. Di Pak Sabah. Demi Allah. Lagi cerita orang lain. Ketika dibaca. Saya 2014 Abah menyampaikan itu, saya tetap jalan jualan, benar tidak bisa fokus karena lagi ngaji begini kering. Mas di mana? Ngaji Bu di mana? Di Bandung, wilayah Bandung Timur, di Cilonyi. Kamu teh kumaha? Ibu teh butuh, kamu ngaji. Kamu mau terbalik Carekan uing teh. Jadi maklumkan pedagang mah ya. Terasa lah tukang dagang mah. Saya dulu pedagang pastry, tau pastry? Jatuh ngerti bang pastry oge tuh. Pastry teh kue-kue basah. Lemper, kue lumpur, putu ayu. Kue-kue basah namanya pastry. Putri nama itu. Dadar gulung, wajit, laupis, semar mendem. Tahu semar mendem? Orang sih mah nggak tahu semar mendem. Pak, saya ngalami itu semua proses. Dari jualan, jalan kaki, ngalami Pak. Bukan bercerita kesedihan lain. Saya bercerita gini supaya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran kita semua. Saya ngomong pernah jalan kaki dari Lembang sampai Cikole. Bawa barang, sendal anak, sajadah, tasbih, parfum digendong dari Lembang ke Cikole, naik turun lembur. Orang sana mas saya sudah tahu kalau musim panen royal, kalau tidak musim panen harerese, gitu panjang. Bonang tuh dianjuk, jadi kayak bulan harup ka dia deui. Moal teh orang dia mah cenah can panen, lamun can panen mah teu baragoan duit. Kayak geus panen loba duit di dia mah. Jualan saya ini sorban, sajadah, jalan kaki. Ya teh, lamun setiap pulang usaha teh tidur teh digantung Pak. Kepala di bawah, kaki teh mesti di atas karena kemeng ya teh, nyeri ya teh. Saya ngalami itu. Sebelum ngidor ke seluruh negara teh, ngidor ke Hong Kong, ke Cina, ke India. Ngidar simkurita akhirnya nama. Setelah apa? Setelah memilih apa yang disabdakan Pak Abah. Karena ketika itu saya sering sakit. Akhirnya memilih. Kenapa sering sakit? Fisik yang kalah. Orang dagang apa tuh bisa rereh. Terus. Saya berangkat jam 3 subuh di pasar. Jam 3 subuh di pasar belanja. Untuk apa? Menyiapkan supaya pagi-pagi jam 6 harus bisa berangkat. Jam 6 beres, isrok kadang di jalan. Kadang tinggalin isrok teh di jalan. Oh jujur lah. Jalan. Duhur pulang. Ke pasar lagi. Nyampe asar. Asar berangkat manakiban. Pulang seperti gini tengah malam. Jam 3 ke pasar deui. Terus perputaran seperti itu, maka fisik yang kalah. Akhirnya saya bermusyawarah dengan istri, jeung istri musyawarah, kade. Musyawarah, akhirnya saya ikut apa yang disabdakan Pak Abah, fokus ngurus manakibah. Dengan resiko keur dagang mah unggal poe nyekel duit gede. Pak Yep,
Maaf ya. Saya pedagang di motor sama Pak Yep sama dulu. Tapi omset saya di masa itu sehari paling kecil 800.000, 1 juta. Pernah satu kali karena ketika itu yang di Gatot Subroto itu teh Sesko Ade, Komandan Sesko Ad, Gatot Subroto Sesko Ad, ibu-ibu Persit, KPAD Geger Kalong, kampus UPI, kampus NHI, bareng mesen sadayana, akhirnya satu hari itu diberikan untung oleh Allah, ya, berkah. Pertama seumur hidup eta sehari mendapat 4,5 juta bersih dagang eta teh. Ketika itu eta teh. Jadi ketika dagang tanya kelutek sudah Jepang pegang uang gede saya teh. Cair pokoknya mah. Nah, ini saya bercerita ya. Karena ini banyak pedagang ini. Di saya seperti ini lain ujug-ujug Pak Maman. Lain pangedulan, simkuring mah pegawai. Teknisi 7 tahun, pedagang 7 tahun. Setelah pengasaban sampai itu akhirnya ketika dagang manaki saya tidak bisa fokus. Kan sering carekan ke pelanggan. Aku butuh ngaji kumaha yo teh. Wah, pokoknya mah sering carekan. Sampai saya berpikir otak bisnis. Daripada manakiban mending nerima orderan gitu. Kan setiap hari Minggu arisan, family gathering, hajatan, ibu pejabat teh kitu gawena teh. Mesan kuehna ka dieu. Pesan kue aja kepada saya. Daripada orang manakiban, ngurus iwe orderan geus pasti cair ya mah. Gitu. Otak ieu teh harita teh. Ekonomi normal. Bener tuh? Normal. Akhirnya berpikir, sering sakit, ya sudah. Mesti mengambil sikap. Saya seperti apa? Milih apa yang disampaikan kepada sahabat, saya ikut, sudah fokus ngurus manakiban, ditinggal semuanya. Artinya, saya ngomong tentang tadi, kasusah, ngalami, jalan kaki, ibu macan pernah, di Cipaganti ke UPI ka Luhur, pernah lelempangan unggal poe. Saya jalan kaki, tahu Cipaganti? Terang ya, Pak Maman, ka UPI, jalan pun gitu. Tiap hari nanjak bawa dagangan. Jalan kaki. Dari kantor ke kantor. Dulu seperti itu. Maka sok si sarumanget. Dan nanti pada saatnya ku Allah dihijrahkan. Dihijrahkan kepada posisi yang memang terbaik saat itu untuk kamu. Pada akhirnya seperti itu. Lain pangadulan da uing mah teknisi ge kapake kudunungan. 7 tahun. Lepas training suruh nyepeng satu divisi, bayangkeun. Sampai diiri ku senior-senior teh udah kamari sore nyepeng divisi bisa naon. Da uing mah ketika dipercaya totalitas terhadap kepercayaan. Bukan menjilat tetapi tunjukkan skill dan kemampuan. Itu ngalaman kasusah ibu bapak wing sarua matak ngobrol kieu teh ieu teh pengalaman hidup kuring ieu teh sim kuring teh saya tidak ujug-ujug bisa lapang tidak ngajedud heula kerung heula sarua aduh itu heula sarua duhlah bener sama tapi pada akhirnya dengan terus digeber dikira geber. Akhirnya apa? Cair. Sikap jiwa saya berubah. Bisa berdamai dengan keadaan yang tidak mengenakan. Setelah bisa berdamai dengan keadaan yang tidak mengenakan, digeber terus. Akhirnya ridho diatur ku aturan. Akhirnya rek narima ngeunah jeung teu ngeunah ge sarua we akhirnya merasa. Kenapa? Sudah diperjuangkan nu teu ngeunah-nana teh.
Lain cicing, lain duhlah, lain gitu. Aduh alah, nepak tarang jeung kerung we gitu. Bangun manfaatnya, pengalaman hidup saya itu teh. Berubah, Pak. Yakin berubah. Ditaekeun ku Allah. Karena makom eta teh ditaekeun ku Allah teh. Tapi ditaekeun teh lain cicing. Terus wae mujahadah berjuang. Dina kayan sulit berjuang. Salat tetap geureuy awal waktu, dikir lancar, sedekah sabeuneu saseureud terus wae jalan. Karena itu semuanya alat-alat lobbynya Allah untuk semakin dipersingkat durasi yang tidak mengenakan. Tetapi ketika kita sedang mengalami hal yang tidak mengenakan, motah. Tahu motah? Semakin jauh dari ajaran. Sholat semakin malas, dzikir semakin malas. Engke teh semakin lama kasusah hirup teh. Terus diperlama. Tapi ketika kita sedang adalah masalah, semakin merapat ke guru. Robitoh ke guru semakin diperkuat dengan cara amaliyah ditingkatkan. Salat awal waktu, salat sunat, sedekah, dzikir di atas rata-rata. Ku Allah diperpendek durasi kesulitan teh. Terserah rek percaya kenteu itu pengalaman. Dan ngerasakeun. Saya seperti ini bukan ujug-ujug. Jadi kalau saya melihat orang bekerja teknik, wah, tebalik ieu mah gawena dicook. Tahu dicook? Dilambat-lambat. Saya teknisi kapake kudu nungan. Di kapal lama, di kapal laut. Bagian setting mesin, propeller dan piping. Setting pipa kapal laut, setting mesin. Sistem mesinnya jet propeller. Kapal tugboat yang suka narik kapal tongkang batu bara. Ia pernah bikin saya. Jadi ngerti tentang teknik. Ngerti tentang kerja lapangan. Bagaimana rasanya. Bagaimana rasanya. Ider-ideran dagang. Ngarasakeun. Jadi bapak ibu jangan berkecil hati. Sok kereuyeukkeun profesina masing-masing. Tingkatkeun. Dzikirna, salat sunatna, sedekah itu alat lobby kepada Allah. Yakin seiring waktu pada waktunya ku Allah diturunkan anugerah eta. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli Allahumma shalli ala